Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-56, yaitu Al-Mujib, yang berarti Maha mengabulkan, yang berarti Maha menerima, Maha menjawab. Dalam penafsiran Al-Mujib, ulama-ulama kita mengatakan alladzi yunilu sa'ilahu ma yurid. Al-Mujib artinya yang Maha memberi setiap orang yang meminta. Jadi tidak ada permintaan di depan Allah melainkan Allah mujib, melainkan Allah Maha menerima, Maha mengabulkan. Jemaah sekalian, maka ibadah terbesar di dalam nama Al-Mujib adalah optimisme di dalam berdoa. Sekali lagi, ibadah terbesar terkandung di dalam nama Al-Mujib adalah optimisme dan harapan di dalam berdoa. Kadang-kadang kita berdoa dan kita melihat diri kita ternyata penuh dosa, ternyata penuh kejahatan, sehingga muncul pesimisme kita terhadap doa tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, itu keliru. Maka mulai sekarang saat Anda membentangkan doa di depan Allah Azza wa Jalla, lihatlah Allah Al-Mujib. Allah Maha mengabulkan doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena aku orang baik, bukan karena saya orang saleh, tapi karena Allah Al-Mujib. Karena Allah memang Maha mengabulkan doa. Sehingga tidak ada permintaan di depan Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, Maha mengabulkan. Bandingkan antara Allah dengan manusia. Betapa maha tingginya Allah. Semakin Anda banyak meminta kepada manusia, semakin Anda rendah dalam pandangan manusia. Perlahan-lahan Anda yang tadinya dicintai, perlahan-lahan Anda kemudian menjadi dibenci. Karena banyak meminta kepada manusia, membuat Anda hina dan membuat Anda dibenci. Kenapa demikian? Karena yang dimiliki manusia sedikit. Karena yang dimiliki manusia akan berkurang dengan pemberian. Uang saya 1 miliar, kalau saya berikan 5.000 perak saja, 1 miliar saya sudah tidak utuh. Tapi Allah Azza wa Jalla, milik Allah
tidak pernah berkurang walau Allah tidak pernah berhenti memberi. Sehingga Allah marah kepada orang yang tidak meminta. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Tapi kalau manusia, siapa yang meminta kepada manusia, dimarahi oleh manusia. Nah, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, Maha mengabulkan. Sehingga Allah marah apabila Anda kurang banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna Al-Mujib 2 kali. Pertama dalam bentuk mufrad, dan yang kedua dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak, ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Allah berfirman, "Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun." Dan Nuh telah berdoa kepada kami, dan kami adalah sebaik-baik yang mengabulkan. Jadi Allah tidak cuma mengabulkan, tapi sebaik-baik yang mengabulkan. Kenapa Allah sebaik-baik yang mengabulkan? Karena Allah mengabulkan selalu pada waktu yang tepat. Makanya jemaah sekalian, kadang-kadang kita meminta seolah Allah belum memberi. Tidak semua pemberian yang disegerakan menjadi nikmat. Karena begitu banyak nikmat yang apabila disegerakan menjadi malapetaka. Makanya jangan terburu-buru, kapan lagi doa dikabulkan? Ini sudah 2 tahun berdoa. Cuma sekalian yang saya hormati, begitu banyak nikmat Allah yang sekiranya disegerakan akan menjadi malapetaka. Dengan kata lain, begitu banyak nikmat menjadi nikmat karena ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal sekarang Anda punya banyak uang. Bisnis Anda, investasi Anda di mana-mana maju. Dan saat ini usia Anda 50 tahun ke atas. Anda bisa bayangkan tidak, seandainya di usia 18 tahun, uang Anda banyak, bisnis Anda di mana-mana maju. Apa jadinya dengan Anda? Anda akan hancur dengan nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, dalam arti Allah memberi dengan penuh bijaksana. Sehingga ada pemberian yang disegerakan dan ada pemberian yang ditunda oleh Allah. Itulah kebijaksanaan. Pemberian yang disegerakan oleh Allah sekiranya ditunda akan menjadi kesengsaraan. Begitupun sebaliknya, pemberian yang ditunda oleh Allah sekiranya dipercepat, disegerakan, mungkin akan menjadi malapetaka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu, kalian semua tidak ada yang tahu. Nah, jadi ketika tadi Allah berfirman, "Fala ni'mal mujibun," kami adalah sebaik-baik yang mengabulkan. Jadi Allah nggak cuma mengabulkan, tapi sebaik-baik yang mengabulkan, karena Allah mengabulkan selalu pada waktu yang tepat. Dan Allah mengabulkan selalu dengan bentuk yang sangat tepat. Ini agak mirip dengan nama Allah Ar-Razik. Dalam Al-Quran selalu dalam bentuk khairur razikin. Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Kalau malam ini Allah sebaik-baik yang mengabulkan. Anda memberi rezeki kepada anak, rezeki Anda akan berhenti kalau orang lain salah. Anak Anda salah, istri Anda lebih cerewet, pemberian Anda biasanya berhenti.
Tapi Allah Azza wa Jalla khairur razikin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah nggak menghentikan rezeki meski dengan kesalahan orang-orang yang menerima rezeki. Anda lihat betapa keras kepalanya orang kafir, betapa jahatnya orang-orang munafik. Namun rezeki untuk mereka siang dan malam tetap berjalan meski dengan kejahatan mereka. Maka Allah mengatakan bahwa Allah satu-satunya khairur razikin. Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Karena rezeki Allah nggak pernah dihentikan oleh Allah meski dengan kejahatan orang-orang yang menerima rezeki itu. Jemaah sekalian, maka Al-Mujib Allah berfirman, "Fala ni'mal mujibun," dan Allah adalah sebaik-baik yang mengabulkan. Ayat kedua menyebutkan Al-Mujib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilaihi wastaghfiru," taubatlah kepada Allah, wastaghfiru, dan istighfarlah kepadanya, "Inna rabbi qaribum mujib," sesungguhnya Rabbku maha dekat lagi maha mengabulkan. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita menyebutkan ada dua bentuk pengabulan. Pertama, kadang-kadang Allah mengabulkan permintaan bersifat umum. Yang kedua, Allah mengabulkan bersifat khusus. Apa maksudnya? Kadang-kadang Allah mengabulkan doa karena ini orang yang sangat khusus. Karena ini orang yang sangat istimewa. Nabi kita berdoa, oh itu doa khusus. Para aulia berdoa, oh itu doa khusus. Anda berdoa di sepertiga terakhir malam, oh itu doa khusus. Anda berdoa dalam kondisi Anda sedang kesulitan, itu semuanya doa-doa yang bersifat khusus. Khusus karena orangnya istimewa, khusus karena waktunya istimewa, khusus karena keadaan orang yang berdoa istimewa. Ini semua dinamakan doa khusus. Ini dinamakan pengabulan khusus. Tapi kadang-kadang Allah pun mengabulkan doa bukan karena orang yang meminta memiliki keistimewaan. Bukan karena orang yang meminta pada waktu yang istimewa. Dia meminta dan Allah kasih saja. Ini namanya pengabulan secara umum. Jemaah sekalian yang saya hormati, pengabulan umum ini berlaku baik terhadap muslim ataupun terhadap kafir. Allah kabulkan doa orang kafir. Jangankan doa orang kafir, doa iblis pun dikabulkan oleh Allah. Tentang doa orang kafir, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Fa-idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun." Ketika orang-orang musyrik berlayar di tengah lautan, mereka pun dipermainkan ombak besar yang luar biasa. Saat itu mereka berdoa di atas keikhlasan. Mereka lupa dengan berhala-berhala. Satu-satunya yang diingat sekarang adalah Allah. Mereka berlupa dengan berhala. Saat ini yang diingat cuma Allah. Jadi dalam kondisi seperti itu, mereka kembali kepada tauhid. Tadi, sewaktu keadaan baik-baik saja, mereka tuhankan berhala. Tapi begitu mereka telah sampai dalam situasi darurat, mereka lupa berhala dan kembali kepada tauhid.
Mereka meminta, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Falamma najjahum ilal bar, ketika Allah telah berikan selamat hingga mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali kepada syirik lagi. Jadi dalam ayat ini Anda lihat orang-orang kafir yang sedang terombang-ambing di tengah lautan, berada dalam keadaan sangat darurat. Mereka lepaskan syirik dan berdoa di atas tauhid, Allah kabulkan. Mereka kafir. Tauhid mereka saat itu tidak sah. Walaupun sewaktu berdoa mereka di atas tauhid, tapi tidak sah. Nah, ini ayat menjadi dalil bahwa Allah mengabulkan doa orang kafir, tapi pengabulan yang bersifat umum. Iblis, oh ya, saya ingin tambahkan keterangan sedikit. Tadi orang-orang kafir berada di tengah lautan. Mereka lupa dengan Tuhan mereka. Mereka abaikan Tuhan mereka dan kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah kabulkan doa saat seseorang betul-betul mengesahkan Allah dalam doa. Bahwa di dalam doa tersebut tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Tentang iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, Rabbi, panjangkan usiaku sampai kiamat. Allah berfirman, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah mengatakan, ya sudah, usiamu akan dipanjangkan sampai kiamat sesuai dengan permintaan. Nah, di sini Anda lihat iblis meminta dan Allah mengabulkan. Tapi ini dinamakan pengabulan umum. Allah kabulkan dengan pengabulan umum. Dengan arti Allah mengabulkan karena Allah Maha mengabulkan. Tapi kalau orang-orang yang beriman, Allah kabulkan doa mereka. Pertama Allah mengabulkan, kemudian karena mereka orang yang istimewa. Jadi ini dua. Orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka berdoa boleh jadi dikabulkan oleh Allah bukan karena mereka baik, tapi karena Allah baik. Tapi ketika Allah kabulkan doa orang-orang yang beriman, pertama karena memang Allah baik, dan yang kedua karena orang beriman ini juga baik. Sehingga ijabah, pengabulan Allah untuk orang-orang yang beriman adalah pengabulan yang bersifat khusus, istimewa. Jemaah sekalian yang saya hormati, satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran dinamakan dengan surat Ar-Rahman. Karena surat ini dari awal sampai akhir berbicara tentang kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Di antara kasih sayang Allah dalam surat Ar-Rahman adalah Al-Mujib. Allah Maha mengabulkan. Ketika Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Doa kepada Allah tiada henti-hentinya di setiap langit dan di setiap jengkal bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Maka setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Allahu Akbar. Ini ayat luar biasa, seakan-akan Allah mengatakan, aku sibuk untuk doa kalian. Jadi Allah nggak cuma katakan, aku dengar doa kalian, aku tahu doa kalian. Tapi di satu surat yang dinamakan Ar-Rahman, Allah katakan,
aku berikan kesibukanku untuk doa kalian. Apapun doa kalian, aku akan sibuk. Anda amanahkan saya satu pekerjaan, tapi saya nggak mau sibuk. Pekerjaan ini selesai tidak? Nggak mungkin. Tapi ketika Anda amanahkan saya satu tanggung jawab dan saya siap sibuk, ini tanggung jawab akan maksimal. Berbeda antara sibuk dengan bekerja. Perbedaan pertama, bekerja cukup dengan sedikit waktu namanya bekerja. Tapi kalau sibuk, berarti dengan menyita waktu. Itu dinamakan dengan sibuk. Yang kedua, dalam bekerja tidak ada yang dikorbankan. Tapi dalam kesibukan banyak yang dikorbankan. Jadi sibuk lebih tinggi daripada sekedar bekerja. Maka Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan doa kalian menjadi pekerjaan bagiku. Enggak. Allah mengatakan doa kalian, wahai penghuni langit dan penghuni bumi, akan menjadi kesibukan. Jadi kalau Allah nyatakan akan sibuk untuk doa Anda, apakah doa Anda akan terabaikan? Doa Anda terabaikan hanya kalau Allah tidak mau sibuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Tiada henti-hentinya doa dipanjatkan kepada Allah di setiap lapisan langit dan bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Maka setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Nabi kita pernah ditanya, ya Rasulullah, apa kesibukan Allah dalam ayat ini? Kata Nabi SAW, kesibukan Allah dalam ayat ini, bahwa Allah memuliakan, meninggikan orang-orang yang harusnya tinggi. Dan Allah merendahkan orang yang mestinya rendah. Allah mengabulkan orang yang meminta. Allah mengampuni orang-orang yang istighfar. Allah tinggikan orang-orang yang minta ketinggian. Baik ketinggian duniawi ataupun ketinggian ukhra. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Al-Mujib, Maha mengabulkan. Kata Imam Izz bin Abdissalam, Allah Maha mengabulkan karena Ia dengarkan doa kami. Allah Maha mengabulkan karena Allah mengetahui keadaan kalian. Allah Maha mengabulkan karena Allah memandang kalian dengan kasih sayang. Subhanallah. Jadi Allah mengabulkan karena Allah dengar doa Anda. Ingat, di antara Asmaul Husna adalah Al-Wasi'. Allah Maha luas. Segala sifat Allah adalah sifat yang maha luas. Termasuk pendengaran Allah adalah pendengaran yang luas. Pendengaran Anda pendengaran yang sempit. Dua orang saja bicara sudah tidak tertampung oleh pendengaran Anda. Karena pendengaran Anda sempit. Tapi pendengaran Allah Al-Wasi', Allah Maha luas. Sehingga dalam satu waktu doa dipanjatkan di langit dan di bumi. Permintaannya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Allah dengarkan semuanya dengan baik. Ini detik ini doa di langit, doa di bumi dengan ragam permintaan dan dengan ragam bahasa. Allah dengar semuanya dengan sempurna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah tidak sibuk dengan satu doa sehingga tidak mendengar doa yang kedua. Karena pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha luas. Makanya kita nggak bisa bayangin Allah itu. Karena yang selalu kita lihat hanya manusia yang kecil, pendengaran yang kecil. Ini di masjid ini 5 orang bicara Anda dengar, Anda udah nggak bisa dengar 5 orang bicara.
Jangan 5 orang, 2 orang bicara sekaligus Anda udah nggak dengar dua-duanya. Pendengaran Anda kecil, pendengaran Anda sempit, tapi pendengaran Allah adalah al-wasi'. Jadi kata Imam Izz bin Abdissalam, Allah Maha mengabulkan karena Allah mendengarkan doa Anda. Allah Maha mengabulkan karena Allah mengetahui keadaan Anda. Allah mengabulkan karena Allah memandang Anda dengan kasih sayang. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda jangan berpikir Allah hanya mengabulkan ketika permintaan Anda bunyikan dengan suara dan kata. Saya kalau tak bicara, mungkin Allah tidak kabulkan. Anda salah. Allah Maha mengabulkan sehingga walau tanpa kata Anda meminta, Allah kabulkan. Contoh, Nabi kita alaihi salatu wassalam ingin sekali agar kiblat ke Masjidil Aqsa ditukar menjadi Masjidil Haram. Karena Nabi kita dibully terus oleh orang-orang Yahudi. Jadi Nabi memendam rasa, memendam keinginan seandainya kiblat Masjidil Aqsa ditukar menjadi. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terhalang rasa malu untuk menyampaikan keinginan. Tapi bagaimanapun keinginan itu selalu datang. Jemaah sekalian, setiap kali keinginan itu menggedor-gedor hati Rasulullah, beliau memandang ke langit. Nanti keinginan itu datang lagi, beliau memandang ke langit. Kapanpun keinginan itu muncul, beliau memandang ke langit. Al-Mujib yang Maha mengabulkan akhirnya berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Muhammad, kami telah melihat pandanganmu bolak-balik ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, akan kami ubah kiblat menjadi kiblat yang kamu sukai. Suka? Iya. Ternyata suka Nabi, senangnya Nabi, itulah satu-satunya alasan Allah mengubah kiblat itu. Makanya ridhonya Nabi pertama kali disebut, baru kemudian Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, mulai sekarang salatlah ke Masjidil Haram. Perintah salat ke Masjidil Haram nomor 2. Nomor 1, akan kami ubah kiblat sesuai keinginan. Keinginan Nabi. Iya. Karena dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberi sampai engkau ridha. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, dalam ayat tadi kita ambil satu pelajaran. Nabi kita tidak meminta dengan kata-kata. Beliau tidak meminta dengan doa. Namun keinginan itu sangat besar dan keinginan itu selalu saja dituangkan Rasulullah dengan pandangan. Keinginan datang, beliau memandang ke langit. Allah mengatakan, Muhammad, bolak-balik pandanganmu ke langit, kami lihat. Nah, oleh sebab itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Mujib tidak hanya mengabulkan doa dalam bentuk kata, tapi juga Allah mengabulkan doa walau dengan bahasa tubuh. Ayat dalam surat Al-Baqarah tadi menjadi pijakan sebagian ulama kita bahwa memandang ke langit untuk sebuah doa disyariatkan.
Misalnya Anda berdoa kan begini nunduk nih, saya lihat. Sama kita sebetulnya, nggak beda. Sekiranya Anda berdoa dan memandang ke langit, ya Allah. Pijakan dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keinginan dengan selalu memandang ke langit. Maka memandang ke langit untuk satu keinginan dan doa disyariatkan. Tak banyak yang praktek. Ya Anda yang praktek, nggak usah nunggu banyak. Mulai dari Anda saja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Penulis berkata, ada orang-orang tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah berupa karamah, doanya dikabulkan. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak satu pun doa Sa'ad yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa itu? Dua hal. Pertama, dalam hadis sahih, Sa'ad bin Abi Waqqas suatu hari menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah agar doaku selalu dikabulkan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mujabat dakwah." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, pastikan makananmu baik. Niscaya doamu selalu dikabulkan. Dan yang kedua, sewaktu terjadi perang Badar, satu-satunya sahabat yang memiliki panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu perang mulai berkecamuk, Sa'ad bin Abi Waqqas mulai membidik dengan panah. Beliau berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah sasaran panah ini." Rasulullah bersabda, "Allahumma ajib da'wata Sa'ad." Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Semenjak hari itulah doa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang-orang tertentu yang dianugerahi Allah karamah bahwa doanya selalu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara orang yang dianugerahi karamah seperti ini di kalangan tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Seorang tabi'in dari Yaman. Dia masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena harus merawat ibundanya yang buta, dia terhalangi untuk menjumpai Nabi. Seandainya beliau menjumpai Nabi, maka dia menjadi sahabat radhiyallahu anhu. Tapi karena sibuk dengan urusan ibunda, beliau putuskan tidak menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia hanya seorang tabi'in rahimahullah. Sebetulnya nggak jadi soal gitu ya, walaupun dia tabi'in radhiyallahu anhu, boleh nggak? Boleh. Tapi masalahnya yang khas dengan radhiyallahu anhu adalah para sahabat. Karena Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Dan setiap orang-orang beriman yang bertakwa boleh dijuluki dengan radhiyallahu anhu. Allah berfirman di akhir surat Al-Bayyinah, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Baik. Nabi kita berpesan kepada Umar, "Wahai Umar, nanti jumpai seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dan minta doa kepadanya." Karena salah satu karamah Allah terhadap Uwais adalah doa selalu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya Anda punya jatah karamah, Anda minta apa? Misalnya Anda punya jatah karamah. Karamah apa yang Anda minta? Karamah yang akan dinikmati 3 hari? Atau karamah yang akan dinikmati sampai
masuk surga. Saya kira nomor 2 gitu ya. Sebagian orang-orang tasawuf minta karomah yang enggak membuat mereka mulia. Ya Allah, berikan aku karomah bisa terbang. Kamu bisa terbang enggak maka tambah mulia. Tapi kalau misalnya Anda kata, ya Allah, berikan aku karomah berupa hafal Quran yang baik, berupa hati yang bersih. Oh, itu karomah yang memang menjadi surga bagi Anda. Jadi Anda nggak usah silau lah. Kalau ada cerita karomah wali fulan, dia tusukkan tongkat keluar air. Oh, itu bukan ketakwaan sama sekali. Itu hanya peristiwa biasa. Karomah fulan berjalan di atas air. Itu bukan ketakwaan. Ketakwaan itu perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan ada doa-doa yang ditunda oleh Allah karena memang lebih baik ditunda. Salah satu doa yang ditunda oleh Allah Azza wa Jalla, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada penghuni Makkah ini rasul dari keturunan. Rasul yang diminta beliau dalam doa tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, jarak Nabi Ibrahim berdoa dengan lahirnya Nabi kita ini 8.000 tahun. Kurang lebih 8.000 tahun. Kenapa ditunda lama sekali? Karena Nabi terbaik, Rasul terbaik adanya di akhir zaman. Nggak mungkin di awal. Seandainya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah cepat, niscaya Nabi yang diminta Nabi Ibrahim ini bukan Nabi terbaik. Maka Allah menunda doa itu 1.000, 2.000 sampai 8.000 tahun, sehingga doa tersebut jatuh kepada Nabi akhir zaman, Nabi terbaik. Perhatikan dalam hal ini, Allah tunda doa untuk Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita orang tua ini mungkin kecewa. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Mungkin, tapi anak kita makin gak soleh gitu. Anda jangan putus asa, teruskan berdoa. Terus berdoa. Siapa tahu anak soleh yang Anda minta, doa ini akan jatuh kepada cucu Anda yang ke lapisan pertama atau cucu Anda generasi ketiga. Siapa tahu? Yang jelas doa Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Soal kapan? Soal sekarang, soal nanti, ya biar Allah yang ngatur, jangan Anda yang ngatur. Kalau Anda yang ngatur bahaya. Misalnya anak Anda benar-benar jadi anak yang saleh, mungkin Anda pun akan takabur melihat anak saleh di depan mata. Tapi intinya doa Anda Allah dengar, dan Allah akan jatuhkan doa Anda nanti entah kepada cucu generasi pertama, cucu generasi kedua, cucu generasi ketiga. Makanya jemaah sekalian, kalau Anda lihat seorang guru agama, seorang ustaz, seorang ulama, seorang imam, mungkin bukan doa orang tuanya, tapi doa kakek yang kesekian. Nabi kita SAW, pernahkah ayahnya Abdullah berdoa agar anaknya jadi rasul? Enggak pernah. Atau ibundanya Aminah berdoa agar anak yang dia kandung menjadi seorang nabi? Pernah? Tidak. Tetapi Nabi kita doa seorang kakek ribuan tahun yang lalu. Maka Nabi kita bersabda, wa ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa ayahku, kakekku Ibrahim alaihissalam. Jadi yang ini kita garis bawahi, bahwa Allah Azza wa Jalla terkadang menunda
doa seseorang untuk hasil yang lebih baik. Karena enggak semuanya doa yang disegerakan itu lebih baik. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menuntut beberapa syarat agar doa-doa kita diterima. Masuk waktu? Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Baik jemaah sekalian, jadi ada beberapa orang yang dikaromahkan oleh Allah dengan ijabah. Doanya selalu dikabulkan. Antara lain terhadap orang tua. Doa orang tua kepada anak diterima oleh Allah. Doa pemimpin yang adil, doa seorang yang musafir, doa orang yang sedang berpuasa. Ya. Jemaah sekalian, maka di antara syarat-syarat doa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi dalam hadis Sa'ad. Atib mat'amaka takun mujabat da'wah. Pastikan makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang bersih. Jadi orang-orang yang makan riba, doa-doanya tidak sampai ke Allah. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara penyebab doa seseorang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak melakukan dosa terang-terangan. Seseorang yang dosanya sering dilakukan terang-terangan, ternyata doanya enggak didengar oleh Allah. Nabi kita bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahid. Seluruh umat ini akan dilindungi. Kadang-kadang Allah lindungi karena doa. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa. Jadi kalau tak dapat tidak harus berdosa, berdosalah dalam kesendirian. Dan jangan coba-coba berdosa dalam keadaan terbuka. Di antara penyebab doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, jemaah sekalian yang saya hormati, karena sungguh-sungguh berdoa dalam keadaan lapang, sehingga doanya dalam keadaan sempit didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, ta'arraf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapang, agar Allah mengenalimu dalam keadaan susah. Sekarang Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan uang banyak, dalam keadaan tidak ada hutang piutang, dalam keadaan baik, banyak-banyaklah berdoa. Nanti begitu Anda berada dalam keadaan buruk, doa Anda pun tidak akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Keadaan buruk di mana Anda berhutang, Anda berdoa, diterima oleh Allah. Karena di antara penyebab doa diterima oleh Allah, karena seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah dalam keadaan baik, sehingga Allah pun tidak melupakannya dalam ia keadaan buruk. Di antara penyebab doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak pernah terlambat dalam ibadah secara khusus yang wajib. Salat jamaah tidak terlambat. Semua ibadah yang sunnah dan terkhusus yang wajib, usahakan jangan terlambat. Karena orang yang paling cepat tidak pernah terlambat dalam menjalankan kewajiban dan yang sunnah, doa-doa mereka pun tidak pernah ditunda oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, setelah Allah ceritakan doa Nabi Ayub, Allah ceritakan doa Nabi Zakaria, Allah ceritakan doa Nabi Yunus. Kemudian Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat.
Mereka adalah orang-orang yang sangat cepat dalam kebaikan. Sehingga doa-doa mereka pun dikabulkan oleh Allah cepat pula. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah." Dan ada orang-orang yang selalu terlambat untuk Allah, maka Allah pun terlambat untuk mereka. Mereka terlambat dalam salat, maka Allah pun terlambat dalam doa mereka. Di antara Asmaul Husna Al-Muqaddim wal Muakhir. Allah Maha mempercepat dan Allah Maha menunda. Allah Maha menyegerakan dan Allah Maha mengakhirkan. Nanti akan ada Asmaul Husna. Maka di antara penyebab doa-doa seseorang disegerakan oleh Allah karena dia pun selalu segera dalam ibadah. Udah azan di masjid, belum qomat. Saya dapat rakaat terakhir saja dapat 27 derajat. Kamu dapatkan 27 derajatnya benar, tapi kamu nggak dapatkan 2 kelepasan. Kata Nabi kita dalam hadis saya, siapa yang menghadiri jamaah dari takbiratul ihram selama 40 hari, Allah berikan 2 kelepasan. Kelepasan hati dari kemunafikan dan nanti kelepasan dari neraka. Anda dapatkan 27 derajat, tapi yang 2 ini Anda nggak dapat. Jemaah sekalian, di antara penyebab doa diterima oleh Allah karena sungguh-sungguh dalam silaturahmi dan karena tidak ada musuh. Orang yang banyak musuh, apalagi musuhnya adalah keluarga, doanya nggak didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi jelaskan bahwa setiap Senin dan Kamis amal diangkat. Dan ketika Allah menerima, maka Allah mengampuni. Ku terima amal fulan dan aku mengampuni dosanya. Kecuali 2 orang yang tidak diterima. Siapa itu? Seorang yang masih ada hubungan gelap dengan dukun. Masih punya hubungan dengan dukun enggak? Masih percaya dukun enggak? Orang kedua adalah rajulani mutasariman, 2 orang yang sedang bertikai, bermusuhan, diam-diaman. Nah, jadi kalau Anda sekarang sedang diam-diaman, segera bicara. Ibadah Anda nggak diangkat, termasuk doa Anda nggak diangkat juga. Di antara penyebab doa diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena Anda sungguh-sungguh mengucapkan Asmaul Husna. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma ya Sami', Allahumma ya Qarib, Allahumma ya Mujib. Sungguh-sungguh dalam menyebutkan Asmaul Husna merupakan faktor penting doa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara penyebab doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena bertepatan dengan waktu yang mulia. Tengah malam, hujan turun, habis asar pada hari Jumat dan selanjutnya. Jemaah sekalian, di antara penyebab doa diterima oleh Allah as-siddiq, kejujuran. Artinya Anda berdoa meminta kepada Allah, memang jujur meminta. Kadang-kadang kita berdoa nih, tapi yang kita bayangkan orang lain. Ya Allah kasihkan uang, yang kita bayangkan kawan kita orang kaya. Ya Allah berikan uang, tapi sambil ngebayangin kawan orang kaya ngasih 5 miliar. Kenapa Anda masih membayangkan orang lain? Satukan pikiran Anda dengan Anda nggak jujur minta kepada Allah sepanjang Anda masih melihat orang lain dalam doa Anda.
Sama dengan sidik adalah ikhlas. Berdoalah di atas